Penggemar koi itu bermacam-macam, dari semua kalangan. Kalangan profesi, ada dokter penggemar koi, ada pedagang, ada bandar togel, mungkin juga ada bandar narkoba yang suka koi. Bapak-bapak suka koi banyak, ibu-ibu suka koi juga banyak. Ada yang sudah pensiun suka koi, tapi ada juga ABG-ABG bau kencur yang suka koi. Mereka bukan cuma suka loh, mereka itu suka koi dan sangat paham tentang seluk-beluk koi. Sekarang kita menuju ke rumahnya di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Maskernya pakai dulu. Permisi. Halo. Hai, selamat siang. Nah, kita sudah sampai di rumahnya. Di sini ada Aron dan adiknya sama orang tuanya. Dan juga nanti kita akan mengundang teman Aron yang seusia dia yang juga suka koi. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, 2 orang di antara 4 orang yang akan kita ajak bicara hari ini sudah ada di sini. Sebelum mereka datang, kita akan ngobrol dulu sama mereka dan kita mulai dengan perkenalan. Kenalin namanya siapa? Nama saya Aron. Aron. Oke. Kelas berapa, Aron? SMP 3. Oke, kelas 3 SMP. Aron. Sekarang kenalan. Namanya siapa? Nama saya Anton. Anton. Tinggal di mana? Saya tinggal di Bekasi. Bekasi. Favoritnya apa? Varietas apa koi? Kujaku kalau saya. Kujaku. Kalau Aron, favoritnya apa? Ohaku, Sanke, Soa. Ya. Awalnya suka koi, ceritain gimana? Sebenarnya pertama kali suka koi ini pas bikin kolam ya. Pertama kali tuh 6 tahun atau 7 tahun lalu. Keperluannya kolam ini kalau orang Chinese bilang untuk kebutuhan feng shui-nya ya. Buat feng shui rumah. Lalu saya bikin tuh, papa saya bikin kolam angka 8, diisi ikan 8 koi. Nah, semenjak dari lihat itu saya mulai beli. Mulai suka? Ya. Berarti umur berapa ya waktu itu? Itu berapa ya, 6 tahun sekarang ya, umur 12-an? 11 tahun. Oke, jadi umur 11 tahun sudah mulai suka koi. Iya. Akhir-akhir ini kan Anton bikin kolam ya? Iya benar. Itu sebenarnya yang punya kemauan papa apa Anton sendiri? Sendiri dong. Oh gitu. Gitu, kenapa nggak minta mobil aja? Nggak apa-apa, lebih seneng kolam kan, bisa sampai lama gitu. Sekarang saya kasih kesempatan buat tanya pertanyaan apa aja ke saya. Paling ini ya, penanganan waktu karantina aja, bagusnya tuh bagaimana? Oke, soal karantina koi ya. Ya, kalau misalnya karantina itu nggak dikasih makan kan? Ya enggak lah, kalau bak karantinanya memang nggak ada filternya, ya jangan dikasih makan. Oh ada? Tapi kalau ada boleh. Ya, tapi memang sedikit ya, dan frekuensinya sedikit juga. Ya, sedikit itu karena menyesuaikan dengan kapasitas filter yang ada di karantina. Karena biasanya bak karantina itu filternya kan kapasitasnya nggak besar. Iya. Gitu. Jadi ya sedikit aja gitu. Tapi yang paling bagus ya malah nggak usah dikasih pakan deh. Nggak bikin repot. Ya mereka ini memang sekali lagi mereka gemar koi, bukan cuma sekedar gemar, tetapi memang mereka cukup paham tentang koi ya. Jadi gitu aja. Terima kasih banyak. Saya menunggu yang lain-lain. Silakan kalau mau sekolah. Terima kasih banyak ya. Siap. Ya, sampai ketemu. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko, saya adalah perancang kolam koi. Kalau Anda baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu biar Anda tidak ketinggalan informasi tentang koi. Penggemar koi, tua, muda, kita sudah tahu. Laki, perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah tahu. Tapi real young guys, orang-orang yang benar-benar muda dan suka koi, rasanya nggak banyak. Yang di samping saya ini mereka masih benar-benar muda, mereka suka koi, bukan suka koi karena orang tuanya. Jadi ini bukan hobi turunan ya, justru mereka yang suka koi.
Ini tentu saja menarik sekali kita untuk berbicara dengan mereka agar kita tahu tentang mereka dan tentang koinya. Ya, sebelah sana, kenalin. Ya, nama saya Riko. Ya. Kemudian saya kuliah sekarang di Prasetya Mulia. Ya. Ya. Semester berapa? Semester 3. Semester 3. Oke. Yang paling ujung, kenalin dirinya. Ethan, nama saya Ethan. Ethan. Saya SMP 3 juga. SMP 3. Ya, saya sekolah di Permai Plus. Oke, mereka sudah memperkenalkan diri. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka. Yang saya heran, bagaimana Anda bisa suka koi? Aaron, jawab pertanyaan saya. Dulu ada semua taman ini kan semua dulu pepohonan pohon buah. Iya. Terus itu dia renovasi. Jadi kayak gini sekarang, terus ada kolam kecil. Dulu belum ada kolam ini, masih kolam kecil. Terus saya kepikiran lihat Ethan di sekolah ada koi. Lihat. Jadi pertamanya malah dari si Ethan ya? Iya. Umur berapa, ingat nggak pertama kali lihat koi? SD lah, dari SD 6. Pertama lihat, tapi mulai pelihara SMP 1. Oke. Sekarang Riko nih. Suka koi karena dulunya awalnya mulai dari emang suka ikan hias. Dari memang suka ikan hias ya. Oke. Kebetulan pas itu masih sukanya Mas Hoki ya. Lalu kebetulan di seberang rumah dulu ada yang punya kolam kecil, isinya kenapa warna ikannya merah putih. Akhirnya dari situ, ini ikan kenapa makin dilihat makin bagus, makin lama makin sering ngintip rumahnya. Dari situ suka koi. Jadi awalnya dari situ kemudian suka koi. Iya. Oke. Kalau Ethan? Saya pertama suka koi, dulu ada kolam di sekolah. Jadi saya mikir kenapa nggak miara koi aja. Dulu sih piaranya ikan predator kan. Oke. Ya tapi belum terlalu suka ikan pas itu. Tapi abis miara koi jadi suka saya. Jadi suka tentang ikan. Makin lama ya makin suka. Oke. Jadi antara predator sama koi masih pilih koi? Iya, jelas. Oke. Tapi sampai sekarang kolamnya masih yang di sekolah ya? Iya, masih sekolah. Oke. Ya. Nih saya tanya nih. Yang lain kan menghabiskan waktu buat main game, hobi yang lain banyak. Tapi kenapa koi gitu? Agak lihat koi, nggak tahu kenapa kayak lebih suka aja daripada yang lain, nggak gampang bosen gitu. Bisa ya lihat mereka berenang seneng gitu. Riko? Kalau aku sih karena koi itu kan sesuatu yang hidup, jadi kayak kita itu kayak bisa membangun hubungan gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita juga bisa bikin sampai mereka ini mau datang ke tangan kita, itu jadi suatu pleasure juga buat saya gitu. Oke. Ya. Karena saya sih suka karena koi sering berkembang ya. Saya piara dari kecil kan. Jadi kalau misal koi kita piara dari kecil terus misal nanti besar, saya pun kayak gitu udah seneng sekali. Udah bangga beratnya gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya nih Papa nawarin kamu sekarang dibeliin mobil sama dibikinin kolam koi, pilih mana? Ya kolam koinya ya perlu besar. Oh, kalau kolam koinya besar, oke. Ya oke. Pilih kolam. Sama dibikinin kolam koi keko saya mau. Wah. Riko nih, nah Riko juga sudah berhasil convince orang tuanya untuk bikin kolam koi. Ya, Riko, sekali lagi saya mau konfirmasi. Jadi yang suka koi memang kamu ya? Gimana caranya merayu orang tua biar dibikinin kolam koi? Kan nggak murah. Sebenarnya sih itu karena emang kolam koinya sudah bermasalah beberapa tahun. Udah ada ya? Iya, karena ada masalahnya bocor. Kemudian karena bocor itu akhirnya terjadi perubahan suhu yang signifikan antara siang dan malam. Akhirnya ikannya sakit dan mati beberapa gitu. Dari situ baru saya coba merayu, kayak istilahnya ini ikan udah sampai mati, masa dibiarkan begini saja terus gitu loh. Dari situ saya kan emang suka lihat Instagramnya kolam koi keko dan akhirnya mencoba merekomendasikan dari situ. Oke, terus diajuin ke bokap ya? Iya. Karen, sekarang Karen nih. Karen sama Karen lah, boleh jawab nih. Kolam ini yang mau Papa apa kamu sebenarnya? Saya sebenarnya saya. Oke. Ya gimana caranya ngerayu Papa biar di sini digali gitu? Ini dulu itu kolamnya dangkal,
terus bocor lagi gitu. Kayak mau isiin sampai 50 cm pun bocor terus gitu. Terus ikannya malam-malam suka lompat. Oke. Terus dulu filternya kurang bener ya, jadi ikannya sering sakit terus mati gitu. Ya. Jadi ya saya review ya, kalau saya bilang kolam Keko pasti bikin kolamnya ya minimal ikannya nggak bakal sakit lagi lah. Oke, selamat dan berhasil ya. Ini rayuan pertama dan minggu depan kita akan menggali area sebelahnya. Itu rayuan kedua ya. Iya kan? Di dalam menyukai koi, di dalam hobi koi ini, selama ini siapakah yang sering menjadi acuan untuk kalian? Aaron dulu deh. Saya dulu sering lihat YouTube koi partner ya. Dia kayak ke Jepang, lihat ikan di Jepang bagus-bagus, editnya bagus-bagus semua. Dan saya ya mulai piara koi juga di sana. Terus kalau misalnya saya mau beli koi, saya juga suka tanya Paman Irwan, Paman Kiki. Paman Irwan sama Paman Kiki. Iya. Teman di grup ya? Iya, di grup. Kalau Riko? Sebenarnya kalau saya pribadi sih belum ada satu orang yang kayak sangat berpengaruh, melainkan emang ada banyak orang yang ambil andil lah dalam mempengaruhi saya. Kayak misalkan kalau di YouTube kan ada banyak, kayak tadi baru disebut ada koi partner, dan masih banyak, kadang-kadang kan juga ada video-video lagi harvest koi dan segala macam. Jadi masih belum ada sih sebetulnya satu orang yang benar-benar paling berpengaruh. Oke. Kalau Ethan? Sebenarnya yang paling berpengaruh pertama itu sebenarnya saya nonton channel DJ Yeni. Ya, jadi saya lihat itu jadi makin suka sama koi. Selain itu juga saya sekarang sering nanya Paman Irwan, Paman Kiki, sama Paman Anji. Oke. Favorit Anda apa? Kohaku. Kohaku. Ya. Oke. Riko, ada favorit varian tertentu? Kohaku. Kohaku juga. Iya. Gila, banyak penggemar Kohaku ya. Ya. Ini adiknya Aaron. Favorit kamu apa? Kohaku. Kohaku. Kalau Karen, favoritnya apa? Favorit saya Shiro. Shiro. Ya, ini kan sesuatu yang berbeda. Biasanya anak-anak kalau hobi koi itu dari orang tuanya. Nah ini dibalik nih, anaknya dulu, orang tuanya yang ketularan gitu. It's good bahwa orang tuanya memberikan support ya kepada hobi kayak begini gitu. Sebenarnya ada satu hal yang belum saya ceritakan kepada Anda semua tentang mereka ini. Mereka tergabung di dalam satu grup, di grup WA ya, dan grup itu aktif melakukan diskusi. Anggotanya dari sisi umur sangat bervariasi, tapi kita sangat egaliter, dan mereka ini sangat aktif di dalam grup juga, di dalam diskusi, aktif bertanya, aktif berpendapat juga, dan pendapat-pendapatnya juga berkualitas. Sebenarnya salah satu alasan kenapa kita berbicara dengan mereka, mereka tidak sekedar suka, tetapi sudah seperti kebanyakan penggemar yang sudah lama suka koi, seperti kebanyakan penggemar senior. Kemampuan mereka menilai koi juga nggak main-main. Ya, mereka mempunyai ketajaman mata yang sekelas dengan penggemar-penggemar yang sudah bergelut dengan hobi ini cukup lama sebenarnya. Nah Paman, setelah kita diserbu banyak banget pertanyaan, boleh gak kita gantian nanya ke Paman? Oke. Ya. Kita kan sebagai hobis muda-muda kan masih istilahnya masih kurang pengalaman. Ada nggak nasihat dari Paman buat kita hobis-hobis muda ini? Ya, sebenarnya hobi binatang apapun is a good hobby. Ya, Anda di dunia modern ini mengembangkan semua hobi, silahkan dikembangkan, tetapi memelihara binatang merupakan sebuah hobi yang baik. Itu dulu ya, intinya itu termasuk memelihara koi. Sebab memelihara binatang Anda harus punya compassion. Jadi memelihara koinya dengan rasa cinta. Jangan pernah lupa bahwa koi memerlukan mereka menjadi sehat, menjadi nyaman dan bahagia. Jadi apapun yang kalian pelihara, apapun yang ada di sekitar kalian harus menjadi bahagia. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi yang lain, silahkan, bebas. Kalau malam-malam misalnya banyak nyamuk-nyamuk gitu yang di atas kolam, itu alami atau bisa dihilangkan atau gimana ya? Kayak nyamuk-nyamuk agas gitu. Ya,
Agas biasanya mereka juga akan datang berkerumun di sekitar kolam, itu sudah normal ya. Tapi kalau mau menghilangkan ya sebenarnya dikasih kipas angin yang gede, mereka lama-lama akan pergi aja gitu. Oke? Karen boleh tanya? Iya. Hah? Apa? Bintik nyamuk itu nggak apa-apa kan buat ikannya kayak makan gitu? Nggak apa-apa, malah dimakan sama yang kecil-kecil kok. Tambah sehat dia. Kalau ada nyamuk mau bertelur di sini silahkan aja. Gitu. Ya dimakan juga kok, nggak masalah. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.